Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ketahuilah annal alima bahwa sesungguhnya orang alim alladzi alim la ya'malu yang tidak mengamalkan siapa alim bi'ilmihi kepada ilmunya alim adalah maslubul fadilati, dicabut keutamaannya. Pala yang bagi maka tidak sepantasnya lahu kepada alim ayyagtaro bahwa tertipu orang alim bima dengan perkara waroda yang datang anillahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala wa an rasulihi dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulnya Allah fi fadlil alimi mengenai keutamaan ilmu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya tercabut atau dicabut keutamaannya. Maka tidak sepantasnya orang alim tertipu oleh riwayat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya mengenai keutamaan ilmu. Wa yuhimu nafsahu annahu dahilun bidzalika bimujarradi ilmi min ghairi amalin. Wa yuhimu dan orang alim tersebut mengira nafsahu kepada dirinya orang alim annahu bahwa sesungguhnya orang alim dahilun bisa masuk, orang alim tersebut bisa masuk bidzalika, dari bidzalika di dalam apa itu bidzalika di dalam ilmunya, di dalam ilmu atau keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Jadi orang alim tersebut bisa masuk ke dalam keutamaan ilmu dan ahli ilmu bimujarrodil ilmi hanya dengan ilmu min ghairi amalin yang tidak diamalkan. Maksudnya adalah bahwa orang alim ini mengira bahwa dirinya dengan mengemban ilmu saja meski tidak ia amalkan, orang alim itu tergolong dalam keutamaan. Jadi ada dalam keutamaan. Padahal ilmunya tidak diamalkan. Wa qala alaihi salatu wassalam dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ta'allamu ma syi'tum. Belajarlah kalian sesuka kalian. Fa wallahi la yaqbalu minkum hatta ta'malu bihi. Demi Allah, hal ini tidak akan diterima dari kalian sehingga kalian mengamalkan kepada ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man ijtada ilman walam yajdad huda. Barang siapa orang yang bertambah ilmunya walam yajdad hudan tetapi tidak mendapat tambahan petunjuk, lam yajdad minallahi illa bu'dan. Berarti orang tersebut hanya bertambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Secara globalnya seperti itu. Wa inna masara al ilm, dan sesungguhnya menjadi alim ilmu bitil kal manzilatir rafi'ati dengan derajat yang tinggi tersebut indallahi di sisi Allah
5 karena perkara fihi yang ada di dalam ilmu tersebut minal manfaatil amati, dari kemanfaatan yang umum, yang merata, di jami'i ibadillahi ta'ala, untuk semua hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ilmu akan mencapai atau menjadi, bisa dikatakan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan 5 fihi minal manfaatil amati, dikarenakan manfaatnya merata kepada seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza lam yanfa al-alimu bi ilmihi bi nafsi fa kaifa yantafi'u bihi ghairuhu. Wa idza lam yanfa, apabila tidak mendapat manfaat al-alim, orang alim, bi ilmihi, dengan ilmunya orang alim, bi nafsihi, pada dirinya orang alim, fa kaifa yantafi'u bihi ghairuhu, lalu bagaimana bisa memberi manfaat bagi orang lain? Ini sangat-sangat luar biasa. Apabila seorang alim sendiri tidak mendapat manfaat. Ini sekali lagi, apabila seorang alim sendiri tidak mendapat manfaat dari ilmunya itu untuk dirinya, sendiri, lalu bagaimana bisa memberi manfaat bagi orang lain? Fa'rif min hakuna butlanal fadilati, maka di sini yakinlah bahwa tiada keutamaan bagi orang yang berilmu. Tidak ada keutamaan bagi orang yang berilmu. Ta'rif, maka ketahuilah minaguna dari sini, butlanal fadilati, kepada batalnya keutamaan. Artinya tidak ada keutamaan. Bihakiman ya'lamu, pada hak orang ya'lamu, yang mengetahui orang tersebut, wala ya'malu, dan tidak mengamalkan orang tersebut. Maksudnya adalah di sini yakinlah bahwa tiada keutamaan bagi orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Jadi batal keutamaannya, tidak ada bagi orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Manusia yang paling berat siksanya kelak di hari kiamat adalah orang alim yang mana Allah tidak memberi manfaat pada ilmunya. Wa kana alaihi salatu wassalamu, dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasta'idu, Nabi Muhammad SAW memohon perlindungan billahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha'u, dan dari hati yang tidak khusyuk. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam doanya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Walaisa indal alimi, walaisa, dan tidak ada indal alimi, di sisi orang yang berilmu, alladzi la ya'malu, yang tidak mengamalkan orang alim tersebut bi ilmihi, kepada ilmunya orang alim, ila suratal ilmi, kecuali bentuk ilmunya saja. Kecuali bentuk ilmunya saja. Warosmahu, dan tulisan ilmunya saja. Duna maknahu wa haqiqatihi, tidak ada makna ilmu dan hakikatnya ilmu. Artinya
orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak ada yang melekat kepadanya selain bentuk ilmunya saja yang kosong dari makna dan hakikatnya. Itu makna wa hakikati tersebut kosong dari makna dan hakikatnya ilmu. Kama qala ba'dus salafi, sebagaimana sebagian ulama salaf berkata, rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati para ulama salaf, al ilmu yahtifu bil amali, ilmu memanggil amal. Ilmu ini memanggil amal. Fa in ajabahu wa ila irtahala. Apabila amal memenuhi panggilan tersebut, jadi memenuhi, jadi ilmu memenuhi, orang alim tersebut memenuhi kepada ilmu panggilan. Apabila amal memenuhi panggilan ilmu, maka ilmu akan tetap ada. Ilmu akan tetap ada. Wa ila irtahala. Namun jikalau tidak, maka ilmu akan pergi. Ilmu akan pergi. Aneh. Yartahilu minhu ruhuhu wa nuruhu wa barakatuhu. Artinya adalah ilmu akan pergi dari orang alim tersebut. Ruhnya ilmu, cahayanya ilmu, dan barokahnya ilmu akan hilang, akan pergi dari pemilik ilmu itu sendiri. Wa amasuratu pala tartahilu bal tabqa muakkidatan lil hujjati, muakkidatan lil hujjati alal alimis su'i. Adapun bentuknya ilmu, sedangkan dohirinya ilmu, bentuknya ilmu, pala tartahilu, maka tidak akan sirna. Bentuknya ilmu tidak akan sirna. Bal tabqa, bahkan justru akan tetap ada. Akan tetap ada, bahkan berguna. Muakkidatan, memperkuat lil hujjati, kepada hujjah, alal alimis su'i, atas orang alim yang buruk tersebut. Maksudnya dari ucapan tersebut adalah sirna, hilang ruhnya ilmu, cahayanya ilmu, dan segala macam keberkahannya ilmu. Sedangkan bentuk dohirnya ilmu tersebut tidak akan sirna. Jadi bentuk dohirnya ilmu tidak akan sirna. Tetap pintar dan cerdas orang tersebut. Bahkan bertambah bentuk ilmunya. Bahkan justru akan tetap ada. Tetap ada. Tabqa, tetap ada bentuknya ilmu. Dan berguna. Di antaranya adalah semakin memperkuat tuntutan atas orang alim yang buruk tersebut. Bisa memperkuat kepada orang alim yang yang buruk tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.